Di video kali ini kita mau mereview sebuah Jeep Wrangler JK ini yang dimodifikasi cocok buat kemana aja. Halo bro, kembali lagi di channel YouTube-nya Plana Jeep. Di video kali ini kita mau mereview sebuah Jeep Wrangler JK ini yang dimodifikasi cocok buat kemana aja. Penasaran kalian apa aja yang dimodifikasi di Jeep JK ini? Makanya kalian harus tonton video ini sampai habis. Modifikasi Jeep JK cocok buat kemana aja. Wih, kalian bisa lihat dari tampilan eksterior atau looks dari bagian luarnya dulu ya. Jadi Jeep JK ini saya info dulu di depan masalah lift kitnya atau ditinggikan seberapa sih Jeep JK ini. Ini Jeep JK kita tinggikan, kita lift up setinggi 3 inch. Nah, bagian suspensi nanti ada segmennya sendiri. Saya mau bahas dulu di bagian eksteriornya. Ini looks yang paling cocok dipakai buat kemana aja. Mulai dari on-road, daily, diajak nongkrong, terus diajak kondangan juga masih pantas, diajak ke mall, ajak ke hotel. Wah, pokoknya cocok deh dipakai buat kemana aja. Karena tampilannya masih sopan dan masih ada elegannya, tapi tetap tidak menghilangkan kesan gahar atau gagah dari sebuah Jeep itu sendiri. Kita mulai review dulu dari bagian eksteriornya. Seperti biasa, kita start dari bumper. Bumper yang digunakan di Jeep JK ini adalah bumper model Anniversary Euro. Nah, perbedaan Anniversary Euro dengan US, mungkin kalian udah pada hafal. Kalau Euro ini dia ada sambungan lagi ke bagian atas fendernya, jadi dia lebih rapat ke bagian fendernya. Ini yang membuat Jeep JK ini modifikasinya terlihat lebih sopan dan elegan. Beda dengan yang model USA Style. Kalau USA Style kan di sini dia tidak ada. Yang sambungan ke atas fendernya ini nggak ada, jadi kelihatan lebih sporty atau lebih kelihatan lebih gahar aja ya kalau yang USA Style. Beda dengan Euro ini ya. Nah, ini bisa jadi opsi atau pilihan kalian kalau mau modifikasi Jeep JK. Jadi bisa menggunakan bumper
anniversary yang Euro style seperti ini kalau mau tetap kelihatan elegan tapi tetap ada kesan gahar atau gagahnya. Tidak lupa di bagian tengah sini supaya nggak diledekin kalau dibawa nongkrong sama teman-teman Jeep. Di sini juga sudah dipasangkan winch dari Waran 9.5 CTI S. Ini yang synthetic rope, talinya yang tali plasma. Tuh, biasa menggunakan VR Evo, di sini nggak tanggung-tanggung langsung menggunakan winch dari Waran 9.5 CTI yang talinya plasma. Terus ini juga lengkap sampai ke bagian skid plate-nya sudah berbahan baja semua. Ini bumpernya bahan baja. Terus hanya ini berbahan plastik, ini cover fog lamp, ini plastik, skid plate-nya udah berbahan baja. Jadi paketan dari bumper anniversary Euro ini dia sudah part include mendapatkan skid plate, terus ada juga winch mount. Masalah kalian akan menggunakan atau tidak menggunakan winch, tetap dapat winch mount-nya. Terus kalau tidak menggunakan winch, di sini ada penutupnya. Jadi nggak perlu khawatir, akan tetap kelihatan rapi di bagian atasnya kalau tidak menggunakan winch. Terus lampu-lampu juga sudah menggunakan LED light, mulai dari headlight-nya. Di sini headlamp-nya sudah menggunakan LED. Terus turn signal sampai ke side marker juga sudah LED. Bagian fog lamp juga sudah menggunakan fog lamp LED. Nah, di sini sudah menggunakan juga hood lock supaya keamanan di bagian ruang mesinnya lebih terjamin lagi. Jadi lebih ngerasa aman lagi kalau diparkir di mana aja. Jadi sini sudah menggunakan hood lock original dari Mopar, ditambahkan wire mesh grill untuk pelindung bagian kondensor AC atau radiator di bagian dalam supaya tidak ada batu-batu kecil atau kerikil yang bisa masuk ke dalam radiator atau kondensor AC ini. Tidak lupa juga di bagian ini sudah menggunakan headlamp guard ya. Jadi ada pelindung headlampnya di sini original dari Rugged Ridge. Nah, di sini menggunakan ini namanya Deflecta, ini original dari Bushwacker. Nah, ini kalian kalau misalnya suka nih model Deflecta gini, ini sebenarnya bisa dibilang salah satu aksesoris zaman-zaman pertama kali boomingnya Jeep JK seperti tahun-tahun 2013 sampai 2016 tuh. Nah, banyak nih yang menggunakan. Sekarang sih peminatnya kurang, tapi gak perlu khawatir. Kalian kalau misalnya suka dengan tampilan seperti ini, hubungin aja langsung marketingnya Planet Jeep ya. Lanjut kita ke bagian samping. Nah, untuk menambah kesan gagahnya dari sebuah Jeep itu sendiri, di sini tidak lupa sudah kita pasangkan juga nih lampu pilar original dari Rigid Industry yang DSS Dually Set Shooter. Dan yang dipilih di sini model atau tipenya adalah DSS yang driving, yang Pro Driving. Jadi kalian bisa bedakan kalau Pro Driving ada 6 titik lampu di bagian sini, ditambahkan lagi set shooternya di bagian samping. Tapi kalau yang tipe Pro yang float atau yang sport itu hanya 4 titik lampunya. Nah, itu yang membedakan. Jadi ini tipe tertingginya DSS ya. Nah, kalau masalah keterangan nggak usah diragukan lagi. Ini pada saat dinyalakan di malam hari terang banget ini. Bisa satu komplek itu semua mendapat penerangan dari lampu DSS Rigid original ini. Tidak menggunakan light bar. Nah, karena mobil ini sudah di-lift setinggi 3 inch dan bannya juga sudah diakses menggunakan ban 35, sudah menggunakan push step elektrik. Nah, tadi kan saya udah bilang, ini mobil cocok dipakai buat kemana aja. Kalaupun ini mobil nanti dipakai buat kondangan, ajak nyonyanya, jadi nyonyanya juga tidak susah untuk akses masuk dan keluar dari mobil ini karena sudah ada push step elektrik original dari T-Max. Halus banget suaranya. Tuh, yang di bagian samping. Terus, nah ini salah satu part atau aksesoris yang menambah kesan gahar dari bagian samping. Di sini juga sudah menggunakan doorstep original dari Smithybill. Jadi gunainnya cuma sepasang, hanya di bagian pintu belakang atau engsel pintu belakang nih, di bagian kiri dan kanannya. Ada apa lagi? Kita lihat eksterior di bagian samping dan depannya. Udah semua sih kayaknya. Udah semua di bagian eksterior, di bagian depan dan sampingnya. Oke, kita lanjut ke suspensinya. Seperti yang sudah saya info di awal tadi, jadi Jeep JK tahun 2012 ini sudah di-lift setinggi 3 inci. Lift kitnya menggunakan apa? Lift kit di Jeep JK ini menggunakan lift kit dari TerraFlex. Nah, seginilah. Kalian bisa bayangkan atau bisa lihat sendiri di video ini kalau di lift JK-nya 3 inci dan menggunakan ban 35 hasilnya seperti ini. Dari paketan lift kit itu kalian sudah mendapatkan itu ada bump stop di dalam per, terus ada link sway bar, ada track bar depan juga yang sudah heavy duty dan adjustable karena ini part-part pendukung dari lift kit
3 inci Jeep JK yang bisa dibilang supaya mobil tetap stabil dan tetap nyaman pada saat kalian gunakan di on road atau daily. Nah, gitu ya. Lanjut lagi ke bagian pelek dan bannya nih. Nah, bannya menggunakan ban Maxxis RAZR yang MT yang matren, ukurannya 35 12,5 ring 17. Jadi space-nya kalian bisa lihat sendiri kalau menggunakan ban 35 lift kit 3 inci segini space-nya, jadi dijamin benar-benar aman, tidak akan ada gasuk-gasuk atau mentok-mentok pada saat kalian menggunakan Jeep JK ini di kecepatan tinggi atau di tol gitu. Karena di tol kan tahu sendiri, tol di Indonesia ada beberapa jalannya kan yang banyak yang bumpy, yang agak bergelombang gitu kan. Otomatis suspensi dari mobil itu sendiri akan bekerja lebih optimal lagi pada saat dia ketemu jalan-jalan yang tidak tidak mulus gitu ya. Bannya udah, sekarang peleknya. Peleknya ini menggunakan pelek dari Dirty Life yang bedlock, warnanya gunmetal. Keren banget ya, gunmetal dipadukan dengan mobil yang warna hitam. Dan ini true bedlock ya, ini asli bedlock, keren banget kan? Warna gunmetal digabungkan dengan warna mobilnya yang hitam. Untuk menopang beban ban atau roda yang sudah di upsize, yang sudah menggunakan ban 35, steering stabilizernya sudah di-upgrade juga menggunakan steering stabilizer dari 4-way yang sudah adjustable. Tuh, kalian bisa lihat itu steering stabilizernya. Ini adjustable ya, jadi bisa disetel juga tingkat kekerasan atau keempukan dari steering stabilizer itu sendiri. Shocknya, nah dari paketan lift kit 3 inci ini exclude ya, tidak termasuk dalam shock. Jadi shocknya ini kalian bisa pilih mau menggunakan salah satunya, contohnya seperti di mobil ini menggunakan shock Fox yang reservoir non adjust. Nah itu, jadi karena penggunaannya lebih banyak katanya lebih akan lebih banyak digunakan untuk daily atau on road. Jadi kita kasih shocknya yang Fox ya gitu. Jadi kalau untuk shock sih banyak pilihannya di Planet Jeep, kalian bisa gunakan shock itu dari Fox, terus ada kalau mau upgrade lagi bisa menggunakan King. Ya pokoknya tinggal kalian kepoin aja marketingnya Planet Jeep. Udah, terus ditambahkan juga di bagian sini, di bagian arm depan ini sudah menggunakan geometri arm bracket dari JKS. Fungsinya buat apa geometri? Pada saat mobil itu di lift up, apalagi seperti mobil Jeep JK ini yang sudah di lift setinggi 3 inch, posisi gardan depan itu akan tertarik oleh arm standarnya. Bagaimana caranya supaya bisa mengimbangi lagi posisinya seperti semula? Ada dua pilihan. Yang pertama pakai geometri arm bracket, itu adalah bracket seperti yang dipakai di Jeep JK ini. Yang kedua, kalian bisa mengganti armnya menggunakan arm yang sudah adjustable. Itu ada contohnya, ada dari Sinergi, ada dari Teraflex. Kalau adjustable tinggal kalian nanti setel aja armnya, sesuaikan dengan tinggi mobil itu sendiri, sudah di lift berapa. Seperti mobil ini sudah di lift 3 inch, tinggal kalian sesuaikan dengan setelan armnya. Tapi kalau di mobil ini menggunakan bracket, di situ biasanya ada lubang bautnya yang bisa disesuaikan dengan tinggi mobil. Seperti mobil ini 3 inci, nanti ada pilihan lubangnya. Jadi kalian tinggal masukkan lubang bautnya ke arm bracketnya sesuai dengan tinggi mobil yang 3 inci. Supaya kondisi armnya itu kembali ke posisi semulanya, biar tetap stabil Jeep JK-nya pada saat digunakan di on-road atau kecepatan tinggi. Itu tadi spesifikasi atau review di bagian suspensinya. Saya rangkum sedikit, mulai dari lift kitnya menggunakan Teraflex 3 inci, shocknya menggunakan Fox reservoir yang adjustable, steering stabilizernya menggunakan 4-way, terus ditambahkan juga geometri arm bracket dari JKS. Tuh, jadilah seperti ini hasilnya. Udah selesai di bagian suspensinya, yuk kita lanjut review ke belakang. Untuk di bagian belakang, kita mulai dari bagian ban serepnya nih. Karena ban pelek dan ban serepnya ini dapat 5 piece atau seragam semua nih, sampai ke ban serep, jadi butuh penopang ter carrier atau dudukan ban serep yang lebih kuat. Di sini kita gunakan ter carrier atau dudukan ban serep dari T-Max yang sudah adjustable bagian brake light-nya. Jadi brake light-nya tetap bisa dipakai. Oh sekalian nih, karena brake light-nya juga sudah di-upgrade menggunakan brake light model rigid case atau rigid chase nih. Tuh, ini sudah LED. Ini bisa di-adjust ya ketinggiannya kalau misalnya kalian gunakan ban yang lebih besar lagi. Misalkan menggunakan ban 37, ini tinggal ditinggiin aja lagi. Tuh, keren kan? Ready stock di Planet Jeep ya. Buat kalian yang mau upgrade ter carrier-nya menggunakan ter carrier T-Max. Ini khusus buat Jeep JK.
Terus pelek ban seragam 5 piece. Di sini kalau kalian lihat ada benda-benda kecil, ini adalah kamera mundur. Oh, di sini jadi Jeep JK ini menggunakan kamera mundur ya. Terus lanjut ke bagian eksteriornya. Untuk lampu belakang ini, lampu tail light-nya di sini juga sudah di-upgrade menggunakan tail light LED. Tuh sama nih modelnya yang digunakan sama Jeep merahnya Planet Jeep. Tuh. Ditambahkan juga pengaman lampu. Di sini ada guard-nya juga dari tail light-nya. Terus bumper belakang pasangan dengan bumper bagian depan model anniversary. Lanjut lagi, wah, knalpot juga sudah di-upgrade nih. Knalpotnya ini menggunakan knalpot model MagnaFlow. Ya, jadi dual exit ya, warna hitam. Ini knalpotnya biar pada saat ngegas adrenalin kalian akan terpacu nih kalau misalkan knalpotnya udah diganti, karena suaranya tuh suara knalpot di Jeep ini, apalagi kayak Jeep JK 2012 ini kan mesin 3600, lumayan besar mesinnya. Pada saat kalian becek gas ya, wah, adrenalin akan lebih terpacu lagi. Terus ada apa lagi di bagian eksterior belakang? Udah sih, hanya itu. Tire carrier, lampu belakangnya sudah menggunakan LED dan ditambahkan guard lagi. Terus brake light-nya juga sudah menggunakan LED. Bumper belakang dan knalpotnya juga sudah menggunakan knalpot yang udah full system. Ini model MagnaFlow. Kita intip di bagian suspensi belakangnya ya. Nah, di bagian suspensi belakang ini seperti yang sering saya sudah info ya. Jadi bagian belakang suspensi ini lebih mengikuti ke suspensi bagian depan. Contohnya seperti shocknya itu sama menggunakan Fox yang reservoir. Terus selang rem juga sudah nih, selang rem. Terus kalau di bagian depan itu track barnya diganti dengan yang heavy duty dan adjustable dari Teraflex. Kalau di bagian belakang track barnya ini menggunakan bracket, karena part include dari Teraflex 3 inch itu belakang dapat bracket, depannya dapat track bar gitu. Seperti di sini ini sudah menggunakan bracket supaya lebih stabil lagi pada saat mobil ini digunakan lebih terasa itu pada saat digunakan di kecepatan tinggi ya, karena posisi track bar ini lebih mengakurasikan posisi sumbu roda kiri dan kanan supaya lebih rata atau lebih seimbang keluar roda kiri dan kanannya. Itu akan berdampak ke kestabilan mobil itu sendiri. Itu. Terus ada apa lagi di bagian belakang? Pernya sama seperti bagian depan, 3 inch dari Teraflex. Terus ada bump stop juga. Udah sih. Di bagian suspensi belakang yang seperti tadi saya info lebih mengikuti atau mengimbangi ke suspensi bagian depannya. Sekarang kita intip ke bagian interiornya. Akan jauh lebih mudah dan gampang akses kalian keluar dan masuk mobil kalau sudah menggunakan push step elektrik. Contohnya di mobil ini yang sudah menggunakan push step elektrik dari T-Max. Sekarang saya sudah berada di dalam kabin atau di interior, di bagian interior Jeep JK 2012 yang dimodifikasi cocok buat kemana aja. Kita mulai dari bagian, mungkin yang paling kelihatan di bagian trim-trimnya ya, mulai dari setir. Ini dicat ya. Kalau ini bukan pekerjaan dari Planet Jeep, emang dari si pemilik mobilnya langsung. Jadi di bagian trim di sini, steering wheelnya di sini cat warna coklat, kayak coklat batu bata gitu ya, sampai ke bagian ini juga udah dilapisi kulit semua nih. Bagian joknya sini kombinasi warna kayak coklat batu bata dengan warna hitam gitu. Terus pekerjaan kita di sini ada penambahan sini wheel-board grab handle 4 piece, 2 di bagian depan dan 2 lagi di bagian belakang. Terus sudah menggunakan peredam juga. Ini dari Bumet peredamnya, bukan dari Mopar. Bahannya lebih tebal sih Bumet ini nih. Modelnya seperti ini. Terus ada door shield guard juga. Jadi supaya kalian pada saat akses naik atau turun ke mobil ini aman. Di bagian sisi pintu bagian bawahnya tidak tergores oleh, takutnya sepatu kalian kan keras ya, tajam gitu. Jadi biar aman di situ menggunakan door shield guard. Untuk head unitnya juga sudah diganti dengan aftermarket ini yang sudah double din head unitnya. Terus ada apa lagi ya? Udah sih di bagian interior. Nah, di sini juga ada tambahan grab handle nih di bagian roll bar, bagian samping sisi driver dan passengernya ada tambahan grab handle juga. Udah sih, itu aja. Di sini ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu rigidnya yang di pilar kiri kanan. Udah,
Cukup di bagian interior. Seperti biasa, interiornya Jeep itu memang jarang mendapat sentuhan yang banyak atau berlebih karena lebih fokus di bagian suspensi dan eksteriornya. Jadi itu tadi review modifikasi Jeep JK yang cocok buat dipakai kemana aja. Estimasi biaya untuk modifikasi Jeep JK seperti ini adalah 150 juta rupiah. Nah, buat kalian yang mau modifikasi seperti ini, jangan lupa ya langsung merapat ke Planet Jeep atau bisa hubungi call center, nomor WA, atau bisa DM lewat Instagramnya Planet Jeep, planet.jeep. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video yang lainnya. Dadah!